Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi minggu ke-11, yaitu berinteraksi dengan HTML. Agar kita dapat berinteraksi dengan HTML, maka kita perlu mengenal istilah DOM di sini. DOM adalah dokumen objek model, yaitu merupakan representasi atau bentuk model dari HTML, elemen-elemen yang ada di HTML dalam bentuk objek JavaScript-nya. Jadi elemen yang ada di HTML itu dimodelkan dalam bentuk objek pada JavaScript yang kemudian kita sebut istilahnya dengan DOM, yaitu dokumen objek model. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan DOM? DOM ini sebenarnya adalah, seperti yang saya bilang sebelumnya, merupakan representasi dari elemen-elemen yang ada di HTML ke dalam bentuk objek JavaScript. Di mana di sini dapat dibentuk dalam bentuk tree atau bentuk pohon. Perhatikan di sini, dokumen memiliki, katakan root elemen HTML, di mana root elemen HTML ini masih memiliki anak lagi. Misalkan di sini ada elemen head, ada elemen body. Kemudian elemen head memiliki elemen title memiliki text di sini. Text misalkan my title. Lalu elemen body memiliki elemen anchor, katakan sebagai contoh di sini ya. Kemudian juga memiliki elemen H1, di mana elemen anchor ini memiliki atribut href dan juga memiliki teks yang ada, yaitu mailing. Di sini ya, mailing. Lalu untuk elemen H1 memiliki teks my header. Jadi tiap-tiap bagian yang ada di sini bisa kita sebut sebagai node, titik ya. Nah, di mana node-node yang ada di sini bervariasi. Ada yang sifatnya sebagai elemen node, ada yang sifatnya sebagai atribut node, ada juga yang bersifat sebagai text node. Tidak hanya ada 3 ini, melainkan ada beberapa bentuk lainnya, tapi tidak kita bahas sejauh itu. Jadi, dokumen objek model ini akan di-generate atau dibuat ketika halaman di-load, seperti itu. Jadi apa yang bisa dilakukan dengan menggunakan dokumen objek model? Di sini, secara otomatis JavaScript bisa mengakses elemen HTML sehingga kita mempunyai power untuk membuat elemen HTML lebih dinamis. Nah, di sini JavaScript dapat merubah seluruh elemen di dalam suatu halaman. Di sini bisa merubah atribut yang ada di suatu elemen, bisa merubah CSS dari suatu elemen juga. Lalu di sini juga bisa menghapus elemen dan atribut, kemudian bisa menambahkan elemen dan atribut. Kemudian yang paling menarik ada di sini, bereaksi terhadap event yang ada di HTML. Misalkan ketika kita mengklik suatu button, maka apa yang akan dilakukan setelah itu? Nah, respon yang diberikan berdasarkan event yang terjadi, apakah itu klik, apakah itu menggerakkan mouse, atau apakah itu hover, apakah itu double klik misalkan. Nah, itu bisa ditangani juga oleh JavaScript di sini, bisa bereaksi terhadap event-event yang ada. Kemudian di sini juga JavaScript bisa membuat event HTML yang baru dalam suatu halaman. Nah, jadi HTML DOM ini merupakan suatu standar objek model dan programming interface. Antarmuka ya, interface ini adalah antarmuka pemrograman untuk HTML. Jadi di mana DOM bisa mendefinisikan elemen-elemen HTML itu sebagai suatu objek, tentunya pada JavaScript ya. Kemudian elemen-elemen tersebut memiliki properti dan juga memiliki metode. Nah, di sini memiliki metode untuk mengakses elemen-elemen yang ada. Kemudian juga mendefinisikan event yang bisa
terjadi pada elemen-elemen HTML yang ada. Dengan kata lain, HTML DOM bisa disebut sebagai suatu standar untuk bagaimana mendapatkan, bagaimana untuk mengubah, menambahkan, bahkan mendelete elemen-elemen HTML. Kurang lebih seperti itu. Akan kita contohkan di sini ketika kita ingin mengakses suatu DOM, katakan di sini kita menekan F12 agar masuk ke fitur Developer Tools. Nah, pada bagian konsol, di sini kita bisa menulis dokumen. Nah, ini adalah objek yang merepresentasikan HTML yang kita miliki. Nah, pada konsol seperti ini, ketika kita menulis dokumen, maka yang tertampil adalah dokumen atau halaman HTML yang ada. Nah, di sini agar kita bisa melihatnya lebih jelas, bentuk objek dokumen itu seperti apa, kita bisa console.dir terus kemudian objeknya, dokumen. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk objek JavaScript yang ada pada objek dokumen. Yaitu bisa kita lihat akan terdiri dari banyak properti dan methods di sini. Seperti itu. Jadi bahkan tidak hanya properti dan methods, jika kita perhatikan ke bawah di sini juga ada event yang bisa kita gunakan. Apa itu event dan bagaimana cara menggunakannya nanti di pertengahan kita akan bahas lebih lanjut. Jadi perlu diketahui bahwa setiap HTML, dokumen HTML itu direpresentasikan dalam bentuk objek dokumen, yaitu ini adalah objek induk dari halaman yang kita miliki. Atau halaman dari web yang kita buat. Nah, sebenarnya dokumen di sini juga merupakan anak dari suatu objek yang lebih besar lainnya, yaitu objek dengan nama window di sini. Jadi window adalah objek yang lebih besar, di mana salah satu propertinya adalah dokumen. Nah, seperti ini. Jadi, dokumen itu berada atau merupakan anak dari objek window. Window ini adalah window dari browser yang kita punya. Jadi nanti sering dikatakan bahwa window ini kita sebut dengan istilah browser object model atau sama dengan BOM. Jadi jika kita mendengar istilah DOM, maka itu adalah representasi objek halaman atau objek dokumen yang ada pada JavaScript, yaitu dokumen seperti ini. Ketika yang dimaksud adalah BOM, Browser Object Model, maka yang dimaksud adalah Windows seperti ini. Sedangkan dokumen sendiri itu merupakan bagian dari Windows, sehingga kita bisa mengakses dokumen dari window.document. Ya, seperti mengakses suatu properti pada suatu objek, kita menggunakan dot di sini. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa HTML DOM itu diwakilkan oleh objek dokumen yang ada pada JavaScript. Jadi objek dokumen ini merupakan owner dari seluruh objek yang ada pada halaman web. Jadi dokumen ini merepresentasikan halaman web yang kita punya. Jadi ketika kita ingin mengakses elemen apapun yang ada pada HTML, kita dapat memulai dengan mengakses objek dokumen.
Seperti itu. Seperti halnya CSS, ketika kita ingin merias atau men-style elemen yang ingin kita rias, maka kita harus memilih elemen terlebih dahulu. Jika kita berbicara dengan CSS, maka kita akan mengenal istilahnya CSS selector. Nah, sama halnya dengan CSS, kita bisa menentukan elemen mana yang ingin kita lakukan manipulasi. Di sini kita bisa menemukan suatu elemen dengan berdasarkan ID-nya, dengan berdasarkan tag name-nya atau nama elemennya, bisa menggunakan nama kelasnya, bahkan di sini juga kita bisa menggunakan CSS selector yang sebelumnya telah kita pelajari. Jadi implementasinya, kita bisa menggunakan beberapa metode yang terdapat pada objek dokumen. Misalkan ketika kita ingin mencari elemen dengan ID yang spesifik di sini, kita bisa dengan cara dokumen.getElement by ID. Kemudian argumen yang kita lewatkan adalah nama ID yang ada pada HTML atau elemen HTML yang ingin kita lakukan manipulasi. Misalkan di sini by ID dengan nama ID intro. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah penulisan nama metode yang ada di sini. Perhatikan nama metode yang ada di sini menggunakan cara penulisan camel case. Jadi menggunakan cara penggunaan camel case atau camel case convention, di mana jika terdapat beberapa kata, maka kata kedua dan seterusnya untuk huruf pertamanya itu adalah huruf besar. Sedangkan yang awalnya adalah huruf kecil. Misalkan ada get element by ID. Get-nya tetap kecil. Nah, untuk setiap kata selanjutnya, huruf pertama kata selanjutnya itu harus huruf besar di sini. Jadi JavaScript itu sangat sering menggunakan camel case convention. Jadi misalkan kalian lupa karena mungkin metode di sini tergolong agak panjang ya. Get element by ID, misalkan kalian lupa mana yang huruf besar, mana yang huruf kecil, kalian cukup ingat kata kedua, maksud saya huruf pertama pada kata kedua dan seterusnya itu menggunakan huruf besar. Sisanya adalah huruf kecil. Jadi get, E-nya huruf besar, elemen, B by ID. Nah, di sini nama ID-nya adalah intro misalkan. Kemudian kita juga bisa menggunakan tag name atau nama dari elemen HTML. Misalkan elemen P di sini, yaitu elemen paragraf. Nah, perhatikan di sini, get element by ID. Sedangkan di sini, dokumen.getElements, perhatikan ada S-nya di sini, by tag name. Jadi, sebelumnya telah kita ketahui bahwa untuk ID hanya boleh terdapat satu ID. Saya ulangi, hanya boleh terdapat satu elemen dengan ID yang sama. Jadi makanya di sini penulisan get elemennya dalam bentuk singular atau satu. Sedangkan ketika kita memilih berdasarkan tag name, misalkan di sini adalah paragraf, maka nantinya akan banyak kemungkinan jumlah elemen yang menggunakan tag name P di sini. Makanya di sini bentuknya adalah jamak. Jadi get elements by tag name. Nah, sama halnya ketika kita mencari elemen dengan suatu nama kelas. Di sini kita juga sama menggunakan get elements, nah ada S-nya, by class name. Jadi
ketika kita mencari by ID itu pastinya hanya boleh ada satu elemen dengan ID yang ada. Jadi sifatnya di sini unik ya, sedangkan untuk tag name dan class name itu bisa terdapat beberapa kemungkinan. Nah, ini pengaruhnya nanti kemana? Nanti akan kita bahas. Kemudian di sini kita juga bisa menggunakan CSS selector. Misalkan perhatikan di sini p.intro. Jadi di sini kita ingin mencari elemen dengan P atau elemen atau tag name P dengan kelas intro. Seperti itu ya, p.intro. Tapi di sini perhatikan ada query selector dan juga ada query selector all. Nah, perbedaannya di mana? Ketika kita menggunakan query selector, maka yang kita temukan adalah sebanyak satu elemen, yaitu elemen yang pertama yang menggunakan p.intro ini. P dengan kelas intro pada halaman HTML kita. Jadi karena browser akan merender dari atas ke bawah, maka elemen pertama yang ditemukannya dengan elemen P dengan kelas intro itulah yang akan nantinya ditampilkan. Nah, sedangkan query selector all di sini dia akan menampilkan seluruh. Nah, perhatikan di sini hanya satu, sedangkan di sini seluruh elemen dengan tag name P kelas intro. Seperti itu. Jadi di sini ada yang mendapatkan satu elemen, ada yang mendapatkan beberapa elemen. Beberapa elemen di sini satu elemen, dan di sini beberapa elemen. Maka nantinya, yang single, itu langsung elemennya, dalam bentuk objek elemennya, sedangkan yang jamak ya, yang terdapat kemungkinan beberapa elemen yang nantinya ditemukan, itu dalam bentuk array. Jadi disimpan nantinya dalam bentuk array. Jadi perbedaannya nanti akan kita lihat lebih detail seperti apa. Oke, seperti biasa sebagai contoh, misalkan di sini kita membuat suatu project, learn DOM katakan. Lalu di sini seperti biasa kita bisa menambahkan index.html, HTML5 ya, biasa. Nah, di sini title-nya bisa kita ubah learn DOM. Lalu di sini saya ingin memberikan H1 dengan ID sama dengan title. Di sini saya berikan learn DOM. Lalu di bawahnya ingin saya berikan unordered list dan terdapat beberapa list item. Misalkan di sini adalah first item, lalu di sini second, third, fourth. Nah, di sini saya ingin memberikan kelas sama dengan list item katakan. Nah, di sini saya copy saja untuk yang lain, jadi sama. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, di sini bisa kita save, lalu kita copy path untuk ditampilkan di browser. Nah, di sini bisa kita copy ke sini ya. Ups. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, di sini tadi kita telah memberikan ID title. Nah, di sini kita bisa mengaksesnya dengan cara dokumen.get element by ID. D-nya kecil ya di sini ya, ID. Kemudian ID-nya apa? ID-nya yaitu title. Seperti yang kita tulis tadi. Nah, di sini kita akan dapati
elemen yang dimaksud. Nah, yaitu elemen H1, yaitu elemen yang memiliki ID title. Nah, di sini kita bisa misalkan menyimpan nilainya ke dalam suatu variabel. Katakan kita bikin let title sama dengan dokumen.getElement by ID title. Nah, bisa kita bikin seperti ini. Lalu kita tinggal memanggil title-nya. Nah, di sini title juga merupakan suatu objek. Jika kita perhatikan type of title itu merupakan suatu objek. Jadi elemen ini, setiap elemen yang ada di sini bisa kita katakan sebagai suatu objek. Jadi title di sini kita memiliki yang dinamakan inner text. Nah, inner text-nya itu adalah teks yang ada di dalam suatu elemen misalkan. Nah, ini bisa kita ubah dari sini. Misalkan inner text sama dengan M Rizky atau learn down with me. Nah, dari sini kita bisa berinteraksi dengan tampilan yang ada di HTML. Salah satunya kita bisa mengakses properti inner text yang ada dalam suatu elemen. Oke, nanti akan kita coba beberapa properti yang bisa kita gunakan, beberapa properti dan metode yang bisa kita gunakan. Tetapi di sini kita coba saja tentang bagaimana cara memilih elemen yang diinginkan. Oke, di sini dokumen.getElement by, katakanlah by take name. Nah, perhatikan di sini, ketika menggunakan by take name, di sini berbentuk jamak, yaitu elements by take name. Nah, kemudian take name yang diinginkan apa? Misalkan adalah suatu list item, katakan. Nah, ketika kita enter, perhatikan di sini objek-objek list item ini, jadi di sini satu objek, di sini dua objek yang kedua, di sini objek yang ketiga, objek yang keempat, objek-objek yang ada di sini disimpan ke dalam suatu array. Kalau kita perhatikan di sini ya, kurung siku itu menandakan array. Nah, di sini disimpan di indeks 0 sampai sejumlah itemnya. Misalkan di sini ada 4 item yang ditemukan, maka indeksnya berawal dari indeks 0 sampai indeks N-1, di mana N katakanlah adalah jumlah item yang ditemukan. Nah, di sini, jika kita ingin merubah teks yang di sini, kita bisa mengaksesnya dengan cara, nah di sini, misalkan ya, elemen pertama, kita bisa mengaksesnya dengan cara seperti ini. Itu mengakses elemen pertama, kemudian dot inner text. Misalkan sama dengan Agumon. Ya, random saja ya saya. Nah, jadi akan berubah. Jadi ketika kita get elements by take name, maka yang didapatkan adalah kumpulan dari objek yang di sini disebut dengan istilah HTML collection. HTML collection. Nah, bagaimana dengan menggunakan class name? Ya, kita coba saja. Document.getElements by, nah, by take name, ini tadi ya. Document get elements by class name. Kemudian nama kelasnya apa? Misalkan tadi kita telah membuat nama kelas list item. Nah, di mana list item yang kita berikan itu kita berikan kepada tiap-tiap tag name LI yang ada di sini. Jadi, perhatikan output yang keluar serupa di sini, yaitu sama-sama HTML collection.
Nah, di sini berjumlah 4. Sama ya. Nah, mungkin kita bisa menyimpannya ke dalam suatu variabel. Katakan kita buat variabel list. Nah, sama dengan document.get elements by class name. Kemudian nama kelasnya list item. Nama kelas di sini sesuai yang kita tuliskan tadi ya. Sesuai sama yang kita tuliskan tadi di sini. Nah, yang ID tadi juga sama. Oke, di sini kita simpan ke suatu variabel list. Nah, di sini kita bisa cek type of-nya. Type of list ini berbentuk apa? Nah, berbentuk objek. Nah, di sini yang perlu kalian garis bawahi, sebenarnya penerapan array yang ada di JavaScript, ketika kita tuliskan type of di sini, maka array itu juga dianggap sebagai suatu objek. Jadi misalkan kita buat, katakan array dengan nama my numbers, sama dengan, kita bikin kosong saja. Nah, ketika kita type of my numbers, di mana my numbers adalah suatu array ya, ditandai dengan tanda kurung siku seperti ini. My numbers. Nah, jadi pada JavaScript, suatu array juga dianggap sebagai suatu objek. Nah, tapi di sini bisa kita lihat bentuknya ada sikunya di sini. Jadi ini adalah suatu array. Nanti akan kita bahas bagaimana cara benar-benar mendeteksi apakah sesuatu itu adalah suatu array atau objek. Karena dengan menggunakan type of, array juga akan dideteksi sebagai suatu objek. Oke, di sini bisa kita clear saja. Tadi kita sudah menggunakan get element by ID, kemudian get element by elements ya, elements by tag name, dan juga elements by class name. Kemudian terdapat query selector. Nah, di sini mungkin kita contohkan kita ingin mendapatkan kelas list item. Nah, perhatikan di sini ketika kita menulis dengan query selector, maka kita juga menulisnya dalam bentuk ketika kita menggunakan query selector tersebut di CSS, yaitu jika kelas ditandai dengan dot di sini. Jadi dot list item seperti ini. Nah, perhatikan ketika kita menggunakan query selector, maka yang didapatkan adalah satu item, satu objek. Nah, di sini perhatikan, yang kita dapatkan adalah satu objek. Misalkan kita simpan dengan variabel first item. Katakan nama variabelnya first item sama dengan document.query selector, kemudian list item. Jadi, untuk query selector dan juga nanti query selector all, yang ditulis di dalam ini adalah dalam bentuk selektor CSS-nya. Ketika dia merupakan suatu kelas, jangan lupa untuk menulis dot-nya di sini. Seperti itu. Nah, di sini misalkan kita enter, lalu first item dot, misalkan kita ingin merubah nilai inner text-nya, misalkan sama dengan Gabumon, katakan. Nah, maka akan berubah. Jadi query selector, dia akan memilih, misalkan terdapat beberapa item dengan kelas yang sama, maka dia akan memilih item yang pertama. Berbeda halnya ketika kita mengakses dengan menggunakan document.query selector all dengan selektor list item.
Nah, perhatikan di sini yang didapatkan adalah semuanya, yaitu dalam bentuk array ditandai dengan ada kurung siku di sini. Tetapi di sini kita perhatikan ada sedikit perbedaan yang didapatkan dengan menggunakan query selector all. Misalkan kita bandingkan dengan dokumen.get elements by class name katakan. Nah, dari sini dari cara penulisan di sini langsung saja nama kelasnya, jadi tidak perlu tanda dot atau titik di depannya. Nah, tetapi yang perlu saya tekankan di sini, ketika kita menggunakan query selector, ya lebih tepatnya query selector all di sini ya, maka yang didapatkan adalah array dalam bentuk not list. Nah, di sini perhatikan bacaannya not list. Sedangkan ketika kita mengakses dengan get elements by class name atau mungkin di sini get elements by tag name katakan tag name dengan tag name list item ya. Nah, di sini sama. Elements by tag name dan by class name itu akan menghasilkan array dalam bentuk HTML collection. Sama ya di sini. Tetapi agak sedikit berbeda dengan query selector all. Di mana di query selector all dia array dalam bentuk not list. Ya, paling tidak untuk saat ini kita bisa menganggap ini adalah suatu array dan ini juga sama suatu array. Walaupun sebenarnya ketika kita melihat dokumentasi di MDN misalkan di sini MDN HTML collection misalkan itu sebenarnya bukan merupakan suatu array, tapi lebih ke array like object. Jadi suatu objek yang mirip dengan array di sini. Jadi kalau kita bandingkan dengan MDN not list ya, juga sebenarnya sama, merupakan suatu objek. Jadi di sini objek ya. Di sini tulisannya array like, yaitu suatu objek yang menyerupai array. Nah, di sini not list ya sama suatu objek collection dari nodes. Nah, di sini terdapat sedikit perbedaan antara not list dan juga HTML collection. Di mana HTML collection dapat menggunakan properti yang spesifik untuk HTML collection, sedangkan not list juga bisa menggunakan properti atau metode yang spesifik untuk not list. Kita tidak akan membahas semuanya, tetapi detailnya bisa kalian lihat di dokumentasi yang ada. Seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini untuk memeriksa apakah suatu array merupakan suatu array, seperti tadi ya, kita memiliki my numbers. Nah, di sini kita bisa melakukan pengecekan dengan menggunakan seperti ini. Array.isArray, kemudian variabel yang ingin kita cek. Misalkan my numbers. Perhatikan di sini, ini adalah suatu array. Begitu pula dengan yang lain, misalkan kita ingin cek array.isArray dari, misalkan dari yang ini, yang dimana ini merupakan HTML collection ya, kita cek, maka yang dikeluarkan adalah false. Sama halnya dengan array.isArray. Kemudian yang pada bagian query selector all. Nah, jadi sebenarnya ini bukan merupakan suatu array. Tetapi untuk saat ini mungkin untuk mempermudah, mungkin bisa saja dianggap suatu array. Seperti itu. Walaupun nanti perbedaannya, nantinya beberapa item
yang ada di sini seperti notelist dan HTML collection ini mungkin tidak bisa menggunakan beberapa metode yang ada pada array. Jadi mungkin perbedaannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang ini bisa kita clear saja. Untuk melihat perbedaan HTML collection dengan notelist, mungkin bisa saya contohkan seperti ini. Katakan kita membuat suatu konstanta dengan nama variabel list. Kita buat dokumen.getElement elements by tag name, yaitu UL. Yaitu karena di sini berbentuk array, ya kita sebut saja array ya, walaupun sebenarnya array-like object, berbentuk array, yaitu dimana ketika kita mendapatkan elemen ini, UL ini adalah elemen yang membungkus list item yang ada di sini ya. Ini di elemen yang pertama. Nah, kemudian di sini kita beri nama misalkan items by class name, katakan. Itu sama dengan dokumen.getElements by class name. Nama kelasnya adalah list item. Nah, kemudian satu lagi, items by query selector. Items by query selector all, katakan. Itu sama dengan dokumen.getQuery query selector all di sini. Yaitu ketika kita menulis dalam bentuk query selector, kita tulis dalam bentuk selector seperti di CSS. Kalau misalkan merupakan suatu kelas, maka jangan lupa tulis dot di sini. Misalkan list item, katakan ya. Oke, kita cek list UL, kemudian items by class name merupakan suatu collection, items by query selector all, not list. Nah, di sini perhatikan, misalkan pada list di sini ingin saya tambahkan item baru. Nah, di sini bisa kita lihat, misalkan kita list text dot inner text. Nah, ini untuk melihat teks yang ada di dalam elemen ini. Nah, tapi di sini kita juga bisa menggunakan list.inner.html. Perhatikan di sini, maka yang tertampil adalah bentuk HTML di sini. Nah, di sini bisa kita tambahkan dengan cara seperti ini, misalkan list inner HTML sama dengan list inner HTML ditambah, misalkan saya ingin menambahkan list item dengan kelas yang sama ya, list item juga. Nah, di sini fifth item, katakan. Nah, seperti ini. Sepertinya ada yang kurang ya, kurang backtick ya. Nah, di sini perhatikan. Item yang kelima berhasil ditambahkan. Karena kita menambahkan atau istilahnya append ya, menambahkan elemen yang baru ke dalam inner HTML, makanya tampil seperti ini. Nah, di sini perhatikan items by class name dan items by query selector all. Kemudian kita akses kembali. Yang items by class name sekarang kita cek kembali. Saat ini jumlahnya adalah 5 item. Nah, perhatikan ketika kita ingin mengakses yang items by query selector all. Nah, di sini itemnya tidak terupdate. Sedangkan yang di HTML collection, itemnya terupdate. Jadi bisa dibilang,
HTML collection ini merupakan suatu objek yang bersifat live. Jadi dia akan bisa melihat kondisinya sebelum dan sesudah. Dia akan mencocokkan sehingga bisa dikatakan live. Nah, sedangkan node list itu sifatnya adalah static. Walaupun nantinya akan bisa juga diterapkan node list secara live. Jadi perhatikan ketika kita mengakses suatu node list, misalkan pada objek tersebut kita tambahkan sesuatu tadi ya, item kelima, maka dia tidak terupdate. Jadi statik sifatnya di sini. Sedangkan HTML collection dia akan cek ulang, oh ternyata ada penambahan baru, maka dia akan mengupdate secara otomatis, secara live. Seperti itu, kurang lebih sedikit perbedaannya. Oke. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut ke slide ya. Jadi seperti sebelumnya, ketika kita menemukan atau mencari atau memilih elemen HTML, kita bisa menggunakan elemen by ID, elements by tag name, by class name. Nah, di mana di sini by ID adalah single object, HTML collection yang by class name, selector, single object, dan selector all adalah suatu node list. Nah, di sini kita bisa memanipulasi elemen yang ada pada HTML. Misalkan kita ingin mengganti konten HTML. Kita bisa mengganti dengan menggunakan inner HTML seperti yang barusan kita contohkan tadi. Nah, kemudian juga kita bisa merubah style dari suatu elemen HTML dengan property name-nya, dengan element.style.propertyName. Oke, di sini kita contohkan saja. Di sini kita clear. Misalkan kita ingin mendapatkan item pertama ya. Misalkan first item. Tadi sempat saya refresh. Jadi perlu kita buat lagi list first item sama dengan dokumen .get element by tag name ya, atau by, di sini s-nya jangan sampai lupa, by class name list item katakan. Oke, first item. Tapi di sini lebih spesifiknya ke item yang pertama ya. First item sama dengan first item. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan style. Misalkan dengan style di sini lalu nama propertinya. Perhatikan di sini terdapat banyak properti. Misalkan kita ingin mengganti background color. Kalau di CSS kita menulisnya seperti ini ya, background color. Dengan menggunakan dash di sini. Jadi setiap properti yang ada di CSS itu bisa kita manipulasi nilainya. Nah, tinggal kita ubah penulisannya menjadi camel case. Jadi misalkan background color di CSS ditulis seperti ini, maka kita jadiin penulisannya seperti camel case. Jadi menjadi seperti ini katakan. Color ya. Nah, background color sama dengan misalkan dengan nilai red. Nah, akan berubah background colornya. Jadi ketika kita ingin mengganti style dari suatu elemen ya, kita menggunakan camel case property di sini. Jadi misalkan kalau hanya satu kata, misalnya color, maka di JS-nya tetap sama. Nah, perbedaannya kalau di
CSS dengan dash seperti ini, nah maka di JS-nya secara camel case. Nah, di sini kita bisa melihat ya, misalkan case styles. Nah, di sini ada beberapa istilah most common programming case types. Jadi ini cara penulisan. Nah, perhatikan di sini di JavaScript itu akan sering menggunakan camel case seperti ini. Jadi jika terdapat lebih dari satu kata, maka kata kedua dan seterusnya huruf depannya itu adalah huruf besar. Nah, sedangkan di CSS kita menggunakan penulisan properti secara kebab case. Seperti ini. Jadi jika properti dalam CSS-nya adalah seperti ini, background color, maka pada JavaScript kita gunakan bentuk camel case-nya. Seperti itu. Jadi misalkan kita ingin merubah color-nya, misalkan di sini karena color-nya hanya satu kata, berarti sama saja. Color misalkan di sini kita ganti dengan white, maka dia akan berubah. Seperti itu. Bisa kita kembalikan dengan black katakan. Nah. Oke, kemudian kita juga bisa mengatur atribut. Set atribut, get atribut, remove atribut. Set di sini adalah memberikan nilai atribut, get atribut adalah untuk melihat nilai dari atributnya. Kemudian remove atribut ini adalah untuk menghilangkan atribut dari elemen. Misalkan di sini kita tambahkan ya. Misalkan di sini kita clear saja. Sekarang kita ingin mengakses body. Nah, untuk mengakses body, kita bisa langsung seperti ini. Dokumen.body. Nah, di sini misalkan kita simpan ke dalam suatu variabel ya. Body sama dengan dokumen.body. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ingin saya tambahkan inner HTML. HTML. Saya ingin menambahkan katakanlah image. IMG. Nah, mungkin untuk source-nya belum ada. Katakan belum ada. Nah, jadinya seperti ini. Katakanlah kita mengcopy gambar yang ada di sini ya. Kita copy image di sini. Kemudian di sini kita bisa misalkan dokumen.get elements by tag name. Tag name apa? Image. Ya, di sini terdapat satu image. Nah, kita ambil image yang pertama, kita simpan saja misalkan di variabel image di sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan seperti yang ada di sini, dapat mengatur atribut dengan set atribut. Image .set atribut. Atribut apa yang ingin kita set? Nah, di sini perhatikan kita dibantu ya, ada name, value. Atribut apa yang ingin kita set? Atribut img. Kemudian value-nya apa? Value-nya adalah image address yang ada di sini misalkan. Oke. Oops, saya lupa kurung tutupnya. Nah, perhatikan saat ini. Sepertinya kita typo ya. Atributnya bukan di atribut image, melainkan
source, src di sini. Ups, di sini kita lupa lagi kurungnya. Nah, perhatikan. Di sini kita dapat menampilkan gambarnya. Kita bisa set atribut. Nah, kita juga bisa get atribut. Misalkan image.get atribut. Kemudian atribut apa yang ingin kita lihat? Atribut source. Nah, kita dapatkan nilai dari atributnya. Kemudian kita bisa juga meremove atribut dari suatu elemen dengan seperti ini. Remove atribut source. Nah, maka gambarnya akan hilang. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada penggunaan class list di sini. Element.classList, ada beberapa metode, ada add, ada remove, ada toggle, ada item, ada contains, ada replace. Add di sini adalah untuk menambahkan suatu kelas pada elemen. Remove adalah untuk menghilangkan suatu kelas. Toggle di sini adalah untuk misalkan kelasnya sudah ditambahkan, dia akan menghilangkan. Ketika belum ada, maka dia akan menambahkan. Jadi ketika dia on atau ada, maka dibuat off. Ketika dia off, nggak ada, maka dia akan dibuat on atau ada. Nah, di sini untuk melihat posisi dari suatu kelas. Berada di posisi yang keberapa, lalu di sini kita bisa melihat juga apakah pada elemen tersebut terdapat kelas yang kita inginkan. Kemudian di sini kita bisa juga menggunakan replace, mereplace suatu kelas. Untuk kali ini mungkin kita ubah sedikit codingan kita di sini. Misalkan kita tambahkan kelasnya di sini saja, style, dalam bentuk secara inline ya. Misalkan kita beri nama kelasnya adalah red background, katakan. Red background itu berarti kita ingin merubah background color-nya menjadi red. Simple saja. Kemudian satu lagi, blue background. Kelas blue background. Perhatikan di sini kita berikan red background misalkan di item pertama, kemudian blue background di item yang kedua, katakan. Kita save, kemudian kita refresh di sini. Oke, di sini belum kita ubah menjadi blue ya. Kita refresh, nah akan menjadi seperti ini. Oke, kembali kita misalkan ingin mengakses dengan first item ya di sini. First item sama dengan dokumen get element by class name, list item yang pertama katakan. Kemudian yang kedua itu adalah second item. Nah, kita ingin mengimplementasikan class list add di sini. Misalkan kita tambahkan di third item ya, karena belum ada. Elements by class name, list item. Nah, di sini third item itu kita tambahkan class list dot add, kita tambahkan kelas red background. Nah, maka saat ini ketika kita lihat di sini ya, pada item ketiga di sini memiliki kelas red background saat ini, karena kita menambahkannya di sini. Nah, bagaimana ketika kita ingin meremove? Misalkan kita ingin meremove yang first item dot class list, jangan lupa ya, dengan menggunakan class list dot remove.
Misalkan kita ingin remove red background yang ada di sana. Background. Maka perhatikan tadi ya, sekilas ada blink, red background dihilangkan di sini. Jadi sehingga item di sini tidak memiliki kelas red background lagi. Nah, bagaimana dengan toggle? Nah, toggle di sini, perhatikan di sini. Misalkan pada first item ya, kita menggunakan metode toggle. Perhatikan, ketika tidak ada, maka dia akan membuatnya jadi ada. Nah, ketika ada, maka dia akan membuatnya menjadi tidak ada. Jadi seperti on off gitu. Nah, oke, saya harap bisa dipahami ya tentang toggle di sini. Lalu kemudian ada item. Item di sini, misalkan kita red background. Nah, oke, sepertinya salah penggunaan. Jadi penggunaannya adalah seperti ini. Kita ingin mengetahui, misalkan dengan indeks 0, class list di sini, kelasnya apa? Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini first item hanya memiliki satu kelas, yaitu list item di sini. Bagaimana dengan yang lain? Misalkan di sini ada second item. Nah, kita ingin melihat posisi pertama ada list item, kedua ada blue background, ketiga ada null, berarti tidak ada. Jadi kita bisa melihat kelas apa yang terdapat di suatu elemen berdasarkan urutannya di sini. Item keberapa. Dimulai dari 0. Kemudian bisa juga untuk melakukan pengecekan dengan contains. Nah, apakah memiliki red background atau tidak misalkan. Ternyata second item tidak memiliki red background. Bagaimana dengan blue background? Nah, blue background dia memiliki, maka jawabannya adalah true di sini. Kemudian bisa juga dengan menggunakan replace. Replace dia akan mengganti. Misalkan kita replace. Nah, yang mana yang ingin kita ubah? Misalkan blue background, kita hilangkan, kemudian kita ganti dengan red background. Maka akan berubah. Perhatikan ya tadi, blue background di sini berubah menjadi kelas red background. Jadi kurang lebih memanipulasi kelas seperti itu. Oke, baik, sepertinya cukup untuk materi pada minggu kali ini. Kita akan melanjutkannya di minggu depan, yaitu tentang kelanjutan dari DOM manipulation dan juga DOM event. Oke, jika ada pertanyaan bisa dibahas di grup saja. Dan jangan lupa untuk cek kuis dan tugas yang ada di Google Classroom. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.